Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu tanggal 16 Oktober 2021. Saya Amara Mishandra Alfianita kelas 12 IPA 5. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang permainan bulu tangkis. Yang pertama, pengertian bulu tangkis. Bulu tangkis atau badminton adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh satu orang atau dua orang dalam satu tim. Pertandingan individu disebut sebagai pertandingan tunggal, sedangkan sebutan permain ganda ditujukan untuk dua orang yang bermain dalam satu tim. Pertandingan ganda dapat dibedakan menjadi tiga: ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran yang terdiri dari satu pemain laki-laki dan satu pemain perempuan. Yang kedua, sejarah permainan bulu tangkis. Awalnya permainan bulu tangkis berasal dari India dan Tiongkok. Permainan ini mulanya dilakukan dengan kaki agar bola tidak jatuh di tanah. Kepopuleran bulu tangkis sampai ke negara Inggris. Di sana permainan bulu tangkis mengalami modifikasi dengan menggunakan tongkat. Sampai akhirnya penduduk Inggris membawa tongkat atau battledores ke Tiongkok, Jepang, dan Thailand. Seorang tentara yang berasal dari Britania yang mencetuskan permainan battledores yang kemudian dikombinasikan dengan net dan dimainkan secara berlawanan pada abad 19. Awalnya permainan ini bernama punang karena dibuat di kota Punang. Kemudian tentara tersebut membawa pertandingan punang tersebut ke Inggris pada tahun 1990-an dan sampainya permainan ini di Inggris, sebutan punang diubah menjadi badminton hingga sampai sekarang ini, atau bisa disebut bulu tangkis di Indonesia. Badminton World Federation atau BWF ialah induk organisasi yang menaungi permainan bulu tangkis di dunia. Di Indonesia, induk organisasi bulu tangkis dibentuk pada 5 Mei 1951 dengan nama Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Yang ketiga, teknik dasar bulu tangkis. Teknik dasar bulu tangkis yang pertama, cara memegang raket. Teknik memegang raket sebagai berikut. Yang pertama, teknik forehand. Teknik ini sama seperti kita memegang benda pada umumnya. Tangan harus menggenggam pegangan raket, sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut atau huruf F. Yang kedua, teknik forehand. Hampir sama dengan teknik forehand, hanya saja posisi ibu jari tidak bertemu dengan ibu jari lainnya, melainkan disejajarkan dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. Yang kedua, posisi badan atau sikap berdiri. Sikap berdiri dalam olahraga ini membutuhkan keseimbangan. Dalam hal ini, permainan tidak hanya berdiri, tetapi juga harus dalam posisi berdiri. Sikap berdiri dalam bulu tangkis. Badan bertumpu pada kedua kaki. Kedua kaki dibuka selebar bahu dan agak ditekuk. Bisa juga salah satu kaki di depan, yang lainnya sedikit ke belakang, dan tangan agak diangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada dan kepala. Yang ketiga, kerja kaki atau footwork. Bulu tangkis menurut permainannya untuk bergerak lincah dan cepat, karena itu kerja kaki atau footwork punya peran yang sangat penting di dalam permainan. Kaki tidak hanya untuk memposisikan badan, tetapi juga jadi tumpuan sekaligus pusat keseimbangan tubuh. Yang keempat, servis bulu tangkis. Servis artinya memukul kok untuk melalui permainan. Kok yang dipukul harus mengarah pada area lawan dan melewati net. Teknik dasar sendiri ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, forehand pendek. Permainan memukul kok dengan tidak begitu kuat. Akibatnya, kok meluncur dan jatuh di sekitar net atau di area depan tim lawan. Yang kedua, forehand tinggi. Teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh dari area net.
Teknik ini bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang permainan lawan sehingga mereka kesulitan untuk mengembalikannya. Yang ketiga, backhand. Servis backhand dilakukan dengan tenaga sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis seorang lawan dan mendarat sedikit melewati net. Hal ini bertujuan agar lawan kesulitan mengembalikan serangan. Yang kelima, cara memukul. Yang pertama, lob. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang tinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis di belakang garis lapangan area ini. Diulang, lob. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar terbang tinggi dan jatuh di belakang lapangan area tim lawan. Pukulan seperti ini biasanya dapat membuat lawan kewalahan sehingga mereka tidak dapat mengembalikan dan cepat lelah. Yang kedua, drop shot. Pukulan drop shot bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuannya agar kok bisa jatuh di sekitar net. Teknik ini sering digunakan untuk mengecoh lawan. Permainan biasanya akan melompat atau berpura-pura smash, sehingga lawan pun bersiap-siap di area belakang. Akan tetapi pukulan yang dilakukan ternyata adalah drop shot dan kok jatuh di dekat net. Yang ketiga, drive. Drive adalah jenis pukulan yang mendarat. Arah pukulannya bisa lurus atau menyilang untuk menyasar sisi samping tim lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan cepat. Netting adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net. Setelah berhasil melewati pukulan, netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan mengembalikan serangan. Smash. Smash adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan pergerakan lawan. Pukulan sendiri sangat keras dan menukik ke belakang. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul kok dengan sekuat tenaga. Baiklah, hanya itu materi yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.